Bab ke-29. Di saat Ferin sedang senyum-senyum sendiri, tiba-tiba saja dia teringat dengan jus buatannya untuk Anya. Tunggu dulu, apa jus itu sudah diminum oleh Kak Anya? Tapi kenapa dia terbangun tengah malam begini? Aneh, kenapa dia tidak tidur dengan terlelap? Gumam Ferin. Dia bertanya-tanya dengan keanehan yang terjadi. Dia masih ingat jika sudah memasukkan obat tidur pada jus yang dia berikan untuk Anya. Tapi yang membuat dia heran, Anya seperti bugar dan tidak mendapatkan efek apapun dari obat itu. Mas Zaki, dia tidak menungguku di sini. Apa mungkin dia sudah tidur? Padahal yang aku tahu, dia selalu menunggu kepulanganku. Aneh, benar-benar aneh, ucap Ferin. Dia merasa ada yang aneh. Seharusnya Anya yang tertidur lelap malam ini bukan Zaki. Atau mungkin jus itu diminum oleh Mas Zaki? Tidak mungkin. Dia juga tahu kan jika aku sudah memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu. Mana mungkin dia meminumnya? Apalagi dia juga tahu saat aku membuat jus itu tadi, ucap Ferin. Kepalanya mendadak sakit karena memikirkan hal ini. Dia benar-benar dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi. Sudahlah. Yang terpenting sekarang aku mempunyai banyak uang dan barang-barang mewah. Untuk kali ini sepertinya aku harus fokus pada Mas Sandi, agar dia mau mengabulkan semua keinginanku. Ferin bicara sambil tersenyum. Dia akan melupakan masalah yang sedang terjadi. Ferin pikir Sandi lebih penting daripada memikirkan jus jeruk itu. Dia menyimpan semua barang-barangnya di meja. Setelah itu Ferin akan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak terasa pagi pun tiba. Seperti biasa Anya baru selesai syalat subuh. Alhamdulillah, semoga saja hatiku tetap tenang dan kuat menghadapi masalah ini, gumam Anya. Setelah itu dia beranjak dan hendak pergi ke dapur untuk membuat sarapan pagi ini. Anya. Tiba-tiba saja Zaki memanggilnya dengan suara lirih. Anya menoleh ke samping dan melihat Zaki seperti lemas saat terbangun di pagi ini. Iya, jawab Anya dengan singkat. Kemarilah sebentar, ucap Zaki pelan. Mendengar ucapannya, Anya menghela napas panjang dan terpaksa mendekat ke arah suaminya. Ada apa? Tanya Anya. Aku sangat lemas pagi ini. Aku merasa kepalaku sangat pusing. Tolong bawakan aku sarapan dan obat. Aku tidak akan masuk kerja hari ini, Zaki bicara dengan lirih. Anya mendengus kesal. Entah kenapa rasa kepeduliannya sudah hilang untuk suaminya. Namun karena dia juga kasihan pada Zaki, mau tidak mau dia akan membuat sarapan untuknya dan membawakannya obat nanti. Baiklah, ucap Anya pelan. Anya beranjak dari ranjang dan berjalan menuju ke arah pintu. Dik! Teriak Zaki pelan. Anya kembali membalikkan tubuhnya ke belakang dan melihat ke arah suaminya. Terima kasih, ucap Zaki. Mendengar hal itu, Anya hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia pun keluar dari kamarnya. Tujuan utamanya, dia akan langsung pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Dia berjalan menuju ke arah dapur dengan perasaan yang campur aduk. Sesampainya di sana, dia langsung berkutat di dapur dan menyiapkan bahan-bahan makanannya. Seperti biasa pagi ini, dia akan membuat nasi goreng, karena memang Zaki sangat menyukainya. Kak, dia dikejutkan dengan kedatangan Ferin yang tiba-tiba saja masuk ke dalam dapur. Huf, apa? Anya bicara dengan nada ketus. Kenapa sih? Biasa aja kali jawabnya, ucap Ferin sedikit kesal. Anya tidak mau bicara lagi. Dia hanya fokus menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sarapan. Bikin nasi goreng lagi, Kak? Tanya Ferin sambil tersenyum ketus. Lagi-lagi Anya tidak menjawab. Dia malas bicara pada adiknya itu. Pagi ini aku tidak mau sarapan nasi goreng buatanmu. Aku mau pergi keluar cari sarapan yang enak, ucap Ferin.
Tentu saja Anya merasa tersinggung dengan ucapan yang keluar dari mulut adiknya. Memangnya aku membuat sarapan untukmu? Aku juga tidak peduli jika kamu ingin mencari sarapan di luar. Anya bicara dengan nada kesal. Mendengar ucapan kakaknya, Ferin tampak kesal. Dia langsung melengos pergi meninggalkan Anya. Dia berjalan sambil mendengus kesal. Ferin benar-benar muak dengan sikap Anya. Sesampainya di pintu kamar, dia masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Sial, kenapa sikap dia malah semakin menyebalkan? Apa yang sudah terjadi pada Kak Anya? Ucap Ferin sambil duduk di tepi ranjang. Dia masih tidak sadar jika perubahan sikap kakaknya itu adalah ulah dirinya sendiri. Mungkin Ferin mengira jika Anya belum mengetahui perselingkuhannya dengan Zaki. Jika Kak Anya sudah mengetahui perselingkuhanku dengan Mas Zaki, kenapa dia tidak memarahiku? Atau dia melakukan sesuatu? Pasti dia marahkan jika sudah mengetahui semuanya. Aneh, benar-benar aneh, ucap Ferin. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepalanya. Jikapun Anya sudah tahu hubungan Ferin dengan Zaki, pasti dia akan marah dan mengusir adiknya dari rumah itu, pikir Ferin. Namun tanpa dia ketahui, Anya sedang bermain dengan cantik. Dia akan bermain sesuai dengan apa yang akan dia rencanakan. Tapi jika Kak Anya sudah tahu semuanya, itu juga lebih bagus. Berarti aku bisa leluasa untuk merebut Mas Zaki darinya. Aku juga sampai melupakan kandunganku. Sampai saat ini aku belum memeriksakan kandunganku. Nanti siang aku akan pergi ke dokter, agar Mas Zaki bahagia mendengar kabar baik ini, ucap Ferin sambil tersenyum. Dia sudah membayangkan betapa bahagianya mereka jika mempunyai anak. Dia juga berpikir pasti Zaki akan langsung meninggalkan Anya dan menikahi Ferin. Aku tidak sabar untuk memeriksakan kandunganku, ucap Ferin. Lalu dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kak Anya, dia memang sosok kakak yang sangat baik untuk adiknya. Tapi sayangnya, dia malah mempunyai adik yang jahat pada kakaknya. Entahlah, aku sangat mencintai Mas Zaki. Dia adalah pria yang tampan dan bertubuh kekar. Aku semakin tergila-gila padanya, ucap Ferin. Dia terus terbayang wajah kakak iparnya. Dia seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Ferin berani melakukan segala cara demi bisa mencuri hati Zaki. Ferin juga teringat saat pertama kali dia menggoda Zaki. Apalagi tidak gampang meluluhkan hati kakak iparnya. Saat pertama kali aku menggodanya, Mas Zaki pernah menampar pipiku dengan kencang. Dia bilang tidak mau mengkhianati Kak Anya. Tapi buktinya sekarang dia malah tergila-gila padaku dan berharap bisa mempunyai anak dariku. Ferin bicara sambil tersenyum ketus. Dia juga pernah dimarahi habis-habisan oleh Zaki karena terus berusaha mendekati kakak iparnya. Sampai di mana Zaki luluh dan tergoda dengan kemolekan tubuh Ferin. Mereka sampai menghabiskan waktu semalaman di rumah Anya, saat kakaknya sedang tertidur dengan lelap. Mungkin aku terlalu cantik, jadi semua pria tergoda olehku. Ya, Kak Anya tidak bisa menyalahkanku. Kenapa juga dia tidak bisa dandan dan tidak bisa memuaskan hasrat suami? Palingan nanti Mas Zaki juga akan memilihku dibanding dia. Ferin bicara sambil tersenyum licik. Dia sudah merasa jadi pemenangnya. Ferin berpikir semua pria pasti tergoda olehnya. Padahal tanpa dia ketahui, Zaki dan Sandi hanya menganggap Ferin sebagai pemuas nafsunya saja. Tapi karena sudah lama menjalin hubungan dengan kakak iparnya, lambat laun Zaki juga memiliki perasaan yang lebih untuk adik iparnya. Aku akan bersiap-siap. Hari ini aku akan memeriksakan kandunganku ke dokter, ucap Ferin. Dia beranjak dari ranjang dan berjalan menuju ke kamar mandi. Namun belum sampai di kamar mandi, tiba-tiba saja dia teringat dengan test pack yang dia beli semalam. Kenapa aku sampai lupa? Sebelum memeriksakan kandunganku ke dokter, aku harus pakai test pack dulu kan? Untuk mengetahui dari satu atau duanya. Aku sudah yakin jika aku sedang mengandung.
ucap Ferin. Dia sangat yakin dengan dugaannya. Lalu Ferin mengambil test pack yang ada di dalam tas miliknya. Setelah benda itu sudah berada di tangannya, Ferin langsung pergi ke kamar mandi. Dia tidak sabar untuk melihat hasilnya. Anya sudah selesai membuat nasi gorengnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia akan membawanya ke kamar untuk diberikan pada Zaki. Dia membawa nampan berisi makanan dan minuman untuk Zaki. Dia berjalan menuju ke arah kamar. Sesampainya di sana, Anya langsung membuka pintunya dan masuk ke dalam. "Mas, kamu sudah cuci muka?" tanya Anya. "Sudah," jawab Zaki. Lalu Anya menyodorkan nasi goreng itu pada Zaki dan menyimpan air minumnya di meja. "Terima kasih," ucap Zaki pelan. Anya hanya tersenyum dan mengangguk saat dia hendak pergi keluar dari kamarnya. Zaki langsung menahan Anya. "Kamu mau kemana? Jangan pergi. Temani aku di sini," ucap Zaki dengan lirih. Mendengar ucapannya, Anya menghela napas panjang. Mau tidak mau dia menuruti ucapan suaminya dan kembali duduk di tepi ranjang. "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Dik," ucap Zaki. "Iya, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan?" jawab Anya. Sambil memakan nasi gorengnya, Zaki menatap wajah Anya dengan penuh arti. "Dik, apa kamu melihat uangku yang ada di dalam tas?" tanya Zaki. Ternyata dia menanyakan soal uang itu. "Uang? Uang apa? Bukannya kamu tidak mempunyai uang, Mas?" tanya Anya berpura-pura. Mendengar ucapannya, wajah Zaki tampak memerah. Mungkin dia serba salah jika harus mengatakan yang sejujurnya. Tapi karena Zaki masih penasaran, dia akan memberanikan diri bertanya pada istrinya. "Itu aku mau memberimu kejutan, Dik. Sebenarnya aku mendapat uang bonus dari pabrik. Uang itu masih di dalam amplop berwarna coklat. Tadinya uang itu akan kuberikan padamu," ucap Zaki menjelaskan. Tentu saja Anya tidak akan percaya dengan apa yang suaminya katakan, karena dia sudah mendengar sendiri jika Zaki dan Ferin akan menghabiskan waktu bersama dengan memakai uang bonus itu. "Apa benar kamu akan memberiku kejutan? Tapi kenapa memberi uang 100.000 saja kamu sepertinya sulit, Mas?" tanya Anya. "Tolong kamu jawab saja. Apa kamu melihat uang itu di dalam tasku? Atau memang kamu yang membawanya?" Zaki bicara dengan nada kesal. Anya mengerutkan dahinya. Dia akan berpura-pura bodoh dan berbohong saja untuk mengetahui apa yang akan Zaki katakan lagi padanya. Makanya jadi suami itu harus jujur dan terbuka sama istri. Giliran uang hilang saja, kamu malah menanyakan hal itu padaku. "Aneh kamu, Mas," ucap Anya. "Jadi kamu tidak melihat uang itu?" tanya Zaki lagi. "Tidak, Mas. Bahkan aku juga baru tahu jika kamu mendapatkan bonus dari pabrik," jawab Anya. Ingin sekali Anya bicara dengan lantang. Tapi mau bagaimanapun dia harus bermain dengan cantik dan mengikuti alur permainan yang Zaki dan Ferin lakukan. Kemana uang itu? Kenapa bisa hilang dalam sekejap mata? Padahal aku ingat sekali, uang itu ada di dalam tas milikku. Dan kenapa juga aku sangat bodoh. Aku sampai lupa membawa tas itu dan malah meninggalkannya tergantung di motor, ucap Zaki. Dia mengingat kembali bahwa dia tidak lupa. Jelas sekali dia menyimpan uang itu di dalam tas yang selalu dia bawa kemana-mana. "Berarti kamu bohong ya, Mas? Kenapa kamu tidak langsung bicara padaku? Jika kamu mendapatkan bonus dari pabrik, kenapa kamu tidak terbuka sekarang?" tanya Anya. "Aku sudah bilang padamu, aku akan memberimu kejutan dengan uang itu. Kenapa kamu malah menuduhku seperti itu?" Tiba-tiba saja Zaki marah pada istrinya. Dia merasa tersinggung dengan ucapan Anya. Padahal memang benar. Dari awal Zaki sudah membohongi Anya. Mungkin dia hanya mencari pembelaan saja. Mas, kamu memang lucu. Kenapa kamu marah padaku?"
Jelas-jelas aku tidak tahu uang itu. Kamu juga tidak memberitahuku apa-apa kan? Aneh kamu, Mas. Ucap Anya dengan nada kesal. Dia beranjak dari ranjang dan akan keluar dari kamarnya. Kamu mau kemana? Mana obat untukku? Tanya Zaki. Lalu Anya menoleh ke arah Zaki dan menatapnya dengan tajam. Punya tangan dan kaki kan? Bawa saja sendiri. Bentak Anya. Lalu dia tetap berjalan dan keluar dari kamarnya. Zaki berteriak marah karena istrinya tidak mau menuruti ucapannya lagi. Anya akan pergi ke warung saja untuk menenangkan hati dan pikirannya sejenak. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang Zaki katakan padanya. Sudah hilang baru bicara seperti itu padaku. Dia memang menyebalkan. Gumam Anya kesal. Saat dia melewati kamar Ferin, terdengar ada suara tangisan dari dalam kamarnya. Kenapa dia? Apa Ferin menangis? Gumam Anya. Karena takut terjadi sesuatu yang buruk pada adiknya. Buru-buru Anya mendekat ke arah pintu. Meskipun dia marah dan kesal pada Ferin, mau bagaimanapun dia adalah adik kandungnya. Ferin, buka pintunya, ucap Anya sambil mengetuk pintu kamarnya. Namun suara tangisan itu mendadak berhenti dan tidak terdengar lagi. Ferin, kamu kenapa? Ayo buka pintunya, ucap Anya. Dia mulai panik sekarang. Anya juga terus mengetuk pintu kamarnya. Tidak berselang lama, terlihat Ferin membuka pintunya dengan perlahan. Setelah pintunya terbuka dengan lebar, Anya melihat mata Ferin yang sembab karena sudah menangis. Kamu kenapa? Tanya Anya. Lalu Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap wajah kakaknya. Tidak apa-apa, jawabnya dengan suara yang serak. Namun sepertinya Anya merasa ada yang aneh dengan sikap adiknya. Dia seperti sudah menangis cukup lama. Ferin, apa benar kamu tidak apa-apa? Tanya Anya lagi. Iya, aku tidak apa-apa. Aku mau tidur, ucap Ferin. Lalu dia kembali masuk ke dalam kamarnya. Melihat gelagat aneh Ferin, Anya hanya menghela napas panjang. Dia juga tidak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi pada adiknya. Anya memilih melengos pergi keluar dari rumahnya. Anya juga tidak peduli jika dia meninggalkan Ferin dan Zaki berduaan di rumahnya. Lalu di kamar, Ferin terus saja menangis terseduh-seduh. Dia benar-benar sedih dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kenapa garis 1? Apa benar aku tidak hamil? Kenapa bisa? Padahal aku merasa jika aku sedang mengandung. Bagaimana ini? Pasti Mas Zaki akan kecewa padaku, gumam Ferin. Ternyata alasan dia menangis karena dia sudah melihat hasil tes pack yang menunjukkan jika dirinya tidak hamil. Dia benar-benar tidak menyangka dengan hasilnya. Dia takut Zaki akan marah dan kecewa padanya. Kenapa bisa? Kenapa tidak garis 2? Atau mungkin hasilnya memang salah? Ya benar, pasti itu salah. Aku harus pergi ke dokter untuk memeriksakan kandunganku, gumam Ferin. Dia masih penasaran dengan kandungannya. Entah kenapa Ferin yakin jika dirinya sedang mengandung darah daging Zaki. Mungkin tes pack itu salah. Seharusnya garis 2 kan? Kenapa malah garis 1? Ucap Ferin sambil terus melihat benda yang menunjukkan garis 1 itu. Di saat dia sedang menangis, tiba-tiba saja terdengar ada suara ketukan pintu. Buru-buru Ferin menyembunyikan hasil tes pack itu dan menghapus air matanya. Dia menghela napas dan berjalan menuju ke arah pintu. Setelah Ferin membuka pintu kamarnya dengan lebar, dia melihat Zaki yang berdiri di hadapannya. Mas, ucap Ferin. Dia langsung memeluk tubuh pria itu dengan erat. Kamu kenapa sayang? Maaf karena semalam aku tidak datang. Entah kenapa aku mendadak ngantuk dan ketiduran, ucap Zaki. Dia mengira Ferin marah dan sedih karena dia tidak datang semalam. Lalu Zaki menarik tangan adik iparnya untuk masuk ke dalam kamarnya.